Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Rizky, NIM 13719334, kelas Elektro 3D. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kuliah metode numerik untuk pengambilan nilai mid semester. Akar persamaan. Suatu persamaan non-linear, rumus PB sama dengan IS dikali L E pangkat 40 V dikurang 1 tambah V diubah menjadi fungsi FV dengan rumus FV sama dengan IS dikali L E pangkat 40 V dikurang 1 tambah V dikurang PB. Untuk menentukan harga V, yaitu dengan cara menolkan fungsi FV. Metode yang digunakan adalah metode bagi dua, regulasi palsi, Norton Raphson, dan scan. Untuk yang pertama adalah metode bagi dua. Metode bagi dua yaitu mencari nilai tengah di antara dua interval. Dan berikut adalah pointsnya. Interval VA dan VB dibagi dua, jadilah VV sama VC. Untuk mencari nilai VC yaitu VA ditambah VB dibagi dua, dapatlah hasil VC. Untuk interval sebelah kiri diambil nilai VA dan VC. Untuk interval sebelah kanan diambil nilai VC dan VB. Untuk membuat interval baru menggunakan rumus FVA dikali FVC kurang dari 0. Jika nilai FVA dikali FVC kurang dari 0 jawabannya iya, maka interval yang diambil yaitu interval sebelah kiri. Jika tidak, interval yang diambil yaitu interval sebelah kanan. Dan ini adalah gambar dari kurva fungsi tersebut. FV mengarah ke X dan mengarah ke Y, dan ini adalah VC. VC itu yang akan dicari nilai tengahnya. Baiklah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal B.2. Suatu akar persamaan fx sama dengan E pangkat min x dikurang x, tentukan harga x pada fx sama dengan 0 dengan metode bagi dua. Untuk epsilonnya E sama dengan 0,001. Penyelesaiannya dengan metode bagi dua. Jika harga XA sama dengan 0 dan XB sama dengan 1, ubah harga XA itu menjadi FXA dengan cara rumus Fx sama dengan E pangkat min x dikurang x, dan nilai XA nya 0. Masukkanlah Fx-nya. F0 sama dengan E pangkat min 0 dikurang 0. Jadi Fxa-nya sama dengan 1. Dan Xb-nya nilainya 1. Jadi masukkan ke nilai rumus tersebut. Jadi F1 sama dengan E pangkat min 1 dikurang 1. Jadi Fxb sama dengan min 0,632. Dan berikut adalah gambar kurvanya. Sekarang dapat ditentukan bahwa harga XA sama dengan 0 dan XB sama dengan 1. Dan untuk menentukan nilai tengahnya atau XC menggunakan dengan rumus XA tambah XB sama dengan 2. 0 tambah 1 bagi 2 sama dengan 0,05. Jadi nilai X nya 0,5. Dan nilai fungsi X nya adalah E pangkat 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,10653. Dan baik, kita mulai langsung dari ke literasinya. Untuk literasi pertama, interval yang diambil yaitu interval 0 dan 1. Dibagi 2 dapatlah X nya yaitu 0,5. Dan interval sebelah kiri nilainya VA dan VC 0 dan 0,5, dan interval sebelah kanan VC dan PB 0,5 dan 1. Fungsi XA nya yaitu sama dengan 1. Fungsi XC nya sama dengan 0,10653. Jadi nilai FXA dikali FXC sama dengan 0,10653. Apabila nilai FXA FXC 0 sama dengan 0,1 kurang dari 0,
Jawabannya tidak. Maka interval yang diambil yaitu interval sebelah kanan. Dan langsung saja ke literasi kedua dengan menggunakan interval baru 0,5 dan 1 dibagi 2, dapatlah nilai XC nya 0,75. Untuk literasi kedua ini sama saja rumusnya dengan literasi pertama. Yang membedakannya yaitu adanya nilai sekarang dan sebelumnya. XC sekarang nilainya 0,75 dikurang XC sebelumnya 0,5. Jadi hasilnya sama dengan 0,25. Apakah 0,25 hasilnya kurang dari 0,0 epsilonnya 0,01? Jawabannya tidak. Maka langsung saja ke literasi ketiga dengan interval barunya 0,5 dan 0,75 dibagi 2, dapatlah XC nya sama dengan 0,625. XC sekarang 0,625 dikurang XC sebelumnya itu 0,75, dapatlah hasilnya 0,15. Apakah nilai sekarang literasi 3 sama dengan 0,125 kurang dari epsilonnya 0,001? Jawabannya tidak. Maka lanjut ke literasi keempat. Untuk interval barunya 0,5 dan 0,625 dibagi 2, dapatlah XC nya, XC yang baru sama dengan 0,5625. XC sekarang 0,5625 dikurang XC sebelumnya yaitu 0,625 sama dengan 0,0625. Apakah 0,0625 hasilnya kurang dari epsilon 0,001? Jawabannya tidak. Lanjut ke literasi kelima. Literasi kelima menggunakan interval baru yaitu 0,5625 dan 0,625 dibagi 2, dapatlah XC nya yaitu 0,59375. XC sekarang 0,59375 dikurang XC sebelumnya 0,5625 sama dengan 0,03125. Apakah 0,03125 kurang dari epsilon 0,01? Jawabannya tidak. Jika tidak, lanjut ke literasi ke-6 dengan menggunakan interval baru 0,5625 dan 0,59375. Dapatlah XC nya sama dengan 0,578125. XC sekarang 0,578125 dikurang XC sebelumnya 0,9375, hasilnya yaitu 0,015625. Apakah hasil 0,015625 kurang dari epsilon 0,0001? Jawabannya tidak. Maka lanjut lagi ke literasi ke-7 dengan menggunakan interval baru 0,5625 dan 0,57825 dibagi 2, dapatlah XC nya 0,57125. XC sekarang 0,57125 dikurang XC sebelumnya 0,57815, dapatlah hasilnya 0,008. Apakah 0,008 kurang dari 0 epsilon 0,001? Jawabannya tidak. Maka lanjut ke literasi ke-8 dengan menggunakan interval baru 0,5625 dan 0,57125 dibagi 2, dapatlah XC nya yaitu 0,56646. XC sekarang 0,56406 dikurang XC sebelumnya 0,57125, dapatlah hasilnya 0,0037. Apakah 0,0037 kurang dari epsilon 0,01? Jawabannya tidak. Maka lanjut lagi ke literasi ke-9 dan seterusnya. Apabila nilainya masih tidak, maka lanjut terus sampai habis literasinya. Dan sampai literasinya iya atau literasinya nilainya kurang dari 0, kurang dari epsilon 0,0001. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.